Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman superku, apa kabar? Teman-teman, kita tebar salam terlebih dahulu yuk. Tebar salam, spirit, akhlak, learning, advance, meaning. Teman-teman, di video kali ini Melisa akan menjelaskan materi tentang kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Silahkan teman-teman pahami ya. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu Malaysia. Komoditas utama ekspor Malaysia yaitu pertanian dan hasil tambang. Sebanyak 40% penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang utama adalah kelapa sawit, kopra, teh, karet, lada, dan padi. Kelapa sawit menjadi komoditas ekspor utama. Selain itu, hasil tambang timah menjadi komoditas ekspor utama Malaysia. Yang kedua yaitu Singapura. Sebagian besar penduduk Singapura bekerja di bidang perdagangan dan industri. Kegiatan perdagangan menjadi jantung di Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi jalur transit barang-barang dari negara-negara di kawasan dunia. Hal ini menjadi sumber devisa yang cukup besar bagi Singapura. Komoditas utama Singapura yaitu mesin dan peralatan termasuk elektronik dan telekomunikasi, obat, dan kimia lainnya. Yang ketiga yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara penghasil minyak bumi dan gas alam yang menjadi sumber devisa terbesar negara. Minyak Sharia penghasil minyak terbanyak di Asia Tenggara. Brunei Darussalam termasuk negara yang kaya di Asia Tenggara dengan pendapatan per kapita penduduknya yang tinggi. Negara ini memiliki istana yang besar dan megah. Komoditas utamanya adalah minyak mentah, produk-produk perminyakan, dan gas alam. 4. Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perindustrian. Thailand dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena negara ini menghasilkan beras dalam jumlah besar. Thailand juga menghasilkan sayuran dan buah-buahan yang berkualitas baik. Hasil perkebunannya adalah kayu jati. Hasil tambangnya adalah timah dan mangan. 5. Myanmar. Myanmar, negara agraris dengan sebagian besar penduduknya adalah bertani. Hasil utama pertanian Myanmar adalah padi. Kegiatan ekonomi lainnya adalah perkebunan dan tambang. Hasil perkebunannya adalah tebu dan kayu jati. Hasil pertambangannya adalah seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. 6. Vietnam. Vietnam merupakan negara agraris. Oleh karena itu, mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Hasil utama pertanian Vietnam adalah padi. Selain itu, ada jagung, kapas, ubi jalar, teh, dan tembakau. Selain pertanian, kegiatan industri dan pertambangan dilakukan penduduk. Hasil industri Vietnam antara lain tekstil, semen, pupuk, dan ban. Hasil pertambangan adalah emas, biji besi, timah, gamping, dan seng. 7. Filipina.
Mata pencaharian penduduk Filipina sebagian besar adalah bertani. Selain itu, penduduk Filipina bekerja di bidang pertambangan dan perindustrian. Hasil pertanian Filipina adalah padi, kelapa, serat abaka, nanas, dan gula. Negara ini dijuluki Home of Green Revolution, rumah revolusi hijau. Revolusi hijau adalah gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang cepat. 8. Laos. Sebagian besar penduduk Laos bekerja sebagai petani. Lembah Sungai Mekong menjadi lahan pertanian yang subur. Hasil utama Laos adalah padi dan jagung. Hasil lainnya berupa sayuran, pepaya, pisang, dan kelapa. Selain pertanian, kegiatan ekonomi Laos adalah berternak. Hasil ternaknya antara lain yaitu sapi, kerbau, dan unggas. 9. Kamboja. Kamboja merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kegiatan pertanian banyak dilakukan sepanjang Sungai Mekong dan sekitar Danau Ton. Padi salah satu hasil pertanian terbesar Kamboja. Selain padi, karet juga dihasilkan dengan jumlah yang sangat besar. Yang terakhir, negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, Indonesia termasuk salah satu negara agraris di ASEAN. Komoditas utama Indonesia yaitu kelapa sawit, tekstil dan produk tekstil, karet dan produknya, kokoa serta olahannya, biji kopi, teh, produk hasil hutan seperti kayu lapis, bubuk kayu, kertas, batu bara, emas, serta energi geotermal. Selain itu, komoditas hasil laut dan lainnya. Alhamdulillah, teman-teman telah menyimak video tentang kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Semoga dapat dipahami ya. Sekian dari Bu Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.